Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Mari bersyukur pagi ini kita diizinkan Allah untuk kembali thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terus melindungi dan menjaga kita dari segala yang membahayakan. Bersyukur juga Islam iman kita sampai hari ini terjaga, sehingga kita tetap dalam ketaatan. Semoga Allah ridho dan merahmati kita semuanya. Semoga bunda semuanya sehat ya pagi ini. Shalawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian pagi ini merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya yang berbicara tentang hari akhir. Namun kita sampai kepada pembahasan ending ya dari seluruh proses kiamat, yaitu hasil akhir tempat yang akan ditinggali oleh manusia, apakah surga ataukah neraka. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan kajian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang surga. Kali ini kita akan membahas tentang neraka. Nah, biasanya di dalam Al-Quran Allah menyebut surga itu kemudian diikuti dengan neraka atau sebaliknya, agar supaya kita lebih dekat ya di dalam memikirkan ayat itu, lebih dekat untuk memilih ya apakah yang kita pilih itu masuk surga ataukah neraka. Nah, surga itu memotivasi kita dalam menjaga keimanan, juga mempertahankan amal soleh, sedangkan neraka itu menjadi peringatan untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup sehingga masih bisa bertobat atas dosa-dosa, menjaga diri dari perkara yang mengantarkan kita masuk neraka. Ya, kita juga masih diberi kesempatan untuk menjaga iman, menambah amal-amal soleh agar dapat mengantarkan pada rahmat Allah sehingga dimasukkan ke dalam surga. Baik, mari kita mulai untuk mengkaji tentang neraka ini ya. Neraka itu bahasa Arabnya nar. Nar itu api. Jadi neraka disebut nar karena isinya api. Ya. Allah menyampaikan perkara gaib ini melalui Rasulnya, walaupun tidak semua, juga tidak rinci dan detail, tapi setidaknya informasi dari Allah ya kepada melalui nabi kita ya itu setidaknya sudah cukup lah membuat kita takut ya akan neraka. Kan tidak semua perkara gaib itu harus dijelaskan dengan rinci detail ya. Ini tentang surga Allah beritahu pada Rasul dan Rasul memberitahu pada kita. Tentang neraka pun sama. Apa saja yang Allah beritahukan pada kita tentang neraka ini ya? Yang pertama, neraka ini punya 7 pintu. Ya, 7 pintu yang nanti itu juga akan berhubungan dengan tingkatan. Ya, tingkatan 7 pintu atau 7 tingkatan. Mana ayat Al-Quran yang menunjukkan itu? Misalnya surat Al-Hijr
ya, ayat 43 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Ya. Laha sab'atu abwabin. Ya, sesungguhnya jahanam itu ya sesuatu yang telah dijanjikan ya tentu untuk orang kafir. Lanjutan dari ayat itu apa? Laha sab'atu abwabin. Ya. Di situ ada 7 pintu. Sab'ah itu 7. Sab'ah itu 7. Likulli babin minhum juz'um maksum. Ya, tiap-tiap pintu ya dari pintu-pintu neraka tadi ya ada golongan-golongan yang sudah ditentukan untuk memasukinya. Ya, ini dari surat Al-Hijr bahwa neraka itu ada 7 pintu sekaligus menunjukkan 7 tingkatannya. Ya, nanti akan kita bahas untuk tingkatan neraka ya setelah selesai menjelaskan tentang sifat-sifat neraka. Ini kita baru bicara dari pintunya dulu ya. Berikutnya, kalau bicara neraka itu bicara api. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa neraka itu nar ya, nar itu api. Bicara neraka, bicara api. Nah, bagaimana Allah menjelaskan tentang api neraka? Yang pertama, api neraka itu menyala-nyala. Ya, yang dalam surat Al-Mulk ayat 5 itu yang kita udah sering baca kalau mau tidur ya. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir ya. Kalimat as-sa'ir itu adalah api yang menyala-nyala. Jadi dia bukan api biasa, tapi api yang menyala. Ya. Kalau dalam surat Al-Ma'arij itu bergejolak. Nah, bergejolak itu kalau orang Jawa bilang bulat-bulat. Ya. Menyala, bergejolak, bulat-bulat. Itu diisyaratkan dengan apa? Kalimat lado. Ya. Jadi kalau tadi dengan kalimat sa'ir itu api yang menyala-nyala, kemudian dalam surat Al-Ma'arij itu diredaksikan dalam kalimat lado. Kalla innaha lado. Ya. Nah, sesungguhnya neraka itu apinya bergejolak, bulat-bulat. Ya. Konon gejolaknya itu ya digambarkan itu tinggi gejolak api neraka itu antara bumi dengan langit ya, tinggi sekali. Ketika kita masih bicara tentang api ya, api neraka, ini kemampuan api neraka ini termasuk bisa mengelupaskan kulit manusia ya, dan membuat bagian dalam tubuh manusia mateng. Nah, jadi panasnya itu tembus sampai ke dalam ya dan mengelupaskan kulit. Nazza'atal lisyawa ya. Api neraka itu besok ya, dia cara kerjanya salah satunya adalah mengelupaskan kulit manusia. Ya. Membakar, lawahatul lil bashar. Ya, apinya itu punya potensi membakar. Ya. Kalau kita bicara panas ya, di Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang itu ya, seperti narun hamiyah, gitu. Nar, apinya, hamiyah, panas banget. Nah, narun hamiyah. Panasnya seberapa itu? Waktu sahabat bertanya pada Nabi, kok dikatakan apinya panas banget? Maka dijelaskan di situ oleh Rasul, fa innaha ya fudilat alaiha bitis'ah wa sittina ya. Tis'ah wa sitin itu 69. Jadi 69 kali lebih panas dari api dunia.
katakan api itu 70 bagian ya, itu yang satu bagian adalah api dunia gitu loh. Jadi itu lipat 69 kalinya panas api dunia gitu. Itu kalau kita ingin mendapat gambaran tentang panasnya api neraka itu seperti apa. Nah, kita ambil contoh apa? Api terpanas di dunia api apa? Ya, 69 kalinya itu sama dengan api neraka. Ya. Ini kalau kita bicara tentang panas neraka. Jadi jangan mengatakan bahwa ojo meden-medeni toh. Loh memang kudu wedi gitu loh. Kalau tentang neraka itu memang harus wedi gitu. Memang sudah seharusnya kita takut. Bagaimana supaya kita terbebas ya? Karena apa? Ya saking menyiksanya gitu. Kita tuh di dunia ini jangankan kena api ya. Kita nih gelangan mati lampu aja sudah bingung. Bingung apa? Sumuk. Panas apa itu? Seperberapanya gitu loh. Tapi ketika panas tertinggi apa misalnya suhu tertinggi di dunia ini, katakan panas yang sumbernya dari apa ya, sebutlah A, itu kalau panasnya neraka masih 69 kali lipatnya loh, bayangkan ya. Kalau memang mau menjalani ya silahkan ya. Tapi ada ya yang sedang viral sekarang ini, orang yang nantang bahkan bercita-cita gitu loh, kepingin masuk neraka ya, supaya di sana bisa membuat sinetron ya toh. Lah ini saya kira mulut yang sangat lancang sekali, karena dia belum tahu tentang neraka, juga nggak ngaji tentang isi neraka, tapi dia sudah mengedepankan hawa nafsunya ya, bahkan bercita-cita nggak takut ya, mendeklarasikan dirinya masuk neraka, naudzubillahi min dzalik gitu. Padahal Rasul aja mengajarkan, dalam doamu jangan pernah kamu tinggalkan satu doa yang isinya adalah permintaan supaya dibebaskan dari neraka. Wes iso-isomu wes, umpamanya nggak bisa yang bersumber dari hadis Nabi ya, dari ayat Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, hatta bahasamu apapun itu mohonlah gitu loh. Saking pentingnya bahwa selamat dari neraka ini adalah sesuatu yang menyelamatkan dan menguntungkan kita besok ya. Kita loh kena api kompor aja, minyak panas aja ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bagaimana bisa nantang masuk ke dalam api neraka? Ini tadi bicara panasnya ya. Yang pertama bicara pintunya tadi. Yang kedua bicara panasnya. Ini ayat-ayatnya sebetulnya banyak, tapi kan tidak mungkin semua kita kupas ya, hanya yang mewakili saja. Berikutnya apa lagi? Kita bicara malaikatnya sekarang. Nah, di neraka itu ada malaikat yang ditugasi ya oleh Allah ya untuk bekerja di situ ya. Karena neraka itu dicipta untuk menyiksa, ya otomatis pekerjaan malaikat di situ ya menyiksa gitu. Ya, surat Muddatsir 26 sampai 30 itu, dalam surat Al-Muddatsir itu ada kalimat 'alaiha tis'ata asyar. Ya, bahwa di neraka itu ada 19 malaikat ya. Terlepas dari kontroversi angka 19 itu apakah 19 seperti hitungan kita 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi yang jelas ulama tafsir di sini memang berselisih pendapat tentang itu ya, bahwa ada yang kalau tafsir yang cenderung coraknya itu bahasa, cenderung memahami bahwa 19 itu simbol tentang banyak, simbol tentang banyak, karena setelah angka 9 kan 0, maka angka terbesar adalah 9 itu.
Nah, ada yang memaknai bahwa 19 itu simbol, bukan berarti jumlah 19 itu hitungan jumlah malaikat 19 seperti dalam hitungan kita ya. Namun ada juga yang ulama tekstual yang berpendapat ya apa kata ayat aja. Kalau kata ayat 19 ya berarti itu 19. Ya, enggak masalah perbedaan pendapat tentang jumlah malaikat yang 19 ini enggak masalah. Yang penting kita yakin bahwa ada malaikat yang ditugasi untuk ya menjaga neraka. Ya, alaiha tis'ata asyar. Ya, itu. Dan kita tahu juga panglimanya ya, panglima malaikat yang menjaga neraka, malaikat Malik ya. Kalau ada yang bertanya, loh katanya malaikat penjaga neraka itu Malik, kok di ayat ini ada 19? Berarti apakah malaikat Malik ada 19? Ya. Nah, tentu Malik itu adalah komandan gitu loh, pemimpin, dan pasti dia juga punya staf ya. Malaikat yang cara kerjanya jangan dibayangkan sama dengan cara kerja kita. Sehingga orang kafir ya, waktu Nabi sampein ayat ini kepada mereka, orang kafir itu kan nantangin ya. Nantangin gimana? Karena pola pikirnya itu disamakan dengan di sini. Waktu orang kafir diingetin malaikat 19 ini, dia bilang apa? Yang 10 nanti aku lawan dengan tangan kananku gitu ya. Yang 9 nanti aku patahkan dengan tangan kiriku. Dikiranya kayak ngelawan Mike Tyson gitu loh. 19 itu. Ya, inilah contoh bahwa orang yang tidak percaya dengan neraka, juga tidak percaya adanya malaikat, ya dia akan ngomong semau-maunya. Namanya orang nggak percaya tuh gimana? Sama ada kayak orang nggak percaya corona, ya. Apa yang dia lakukan? Ayo terserah dia. Nggak pakai masker, kayak berkerumun, ya terserah. Nggak percaya kok gimana? Tapi beda dengan orang yang percaya, pasti dia akan mengambil sikap untuk ambil safety, ya nggak? Nah, tindakan preventif diambil. Tapi kalau yang nggak percaya gimana? Terserah gua dong, nggak percaya kok. Ya, maka orang kafir itu kenapa sampai bisa bilang yang 10 aku patahkan dengan tangan kanan, ya toh, yang 9 aku patahkan dengan tangan kiri. Jelas itu satu kesombongan gitu. Ya. Tapi masih mending loh ini dia jawabannya seperti itu daripada yang viral itu ya itu. Nah, kemudian ini untuk malaikat penjaga ya, penjaga neraka. Sekarang kita akan membahas ya makanan dan minuman penduduk neraka. Kalau kemarin makanan dan minuman penduduk surga toh ya, yaitu airnya aja, madu, susu ya, dibawa oleh pelayan yang nggak pernah tua. Itu kalau minuman di surga. Minuman neraka akan beda lagi, jelas sangat berlawanan ya. Saya mulai. Yang pertama yang disediakan, hidangan yang disediakan di neraka adalah zakum ya, nggak asing lagi ya istilah zakum dalam surat Ad-Dukhan ya 42-46 itu, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu ya ta'amul athim, makanan para pendosa. Athim itu dari ismun. Ismun itu dosa, athim orang yang bergelimang dosa. Orang yang bergelimang dosa waktu di dunia ini dan kelak masuk neraka diberi hidangan bernama zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Ya, ini. Nah, itu kayak apa zakum itu? Kalmuhli. Di ayat itu dijelaskan kalmuhli, seperti kotoran
ya, yang yaghli fil butun, kalau dimakan itu mendidih di dalam perut. Ya. Di dunia ini mana ada orang mau makan hidangan kotor, bentuknya masih makanan, jatuh aja wis emoh, ya enggak? Apalagi bentuknya memang kotoran. Siapa yang mau makan hidangan begitu? Baunya busuk, memang bentuknya adalah kotoran, gitu loh. Ya. Nanti kalau dia masuk ke dalam perut itu mendidih itu. Ya. Seperti mendidihnya air. Ya, adanya ya itu. Kalau orang kemudian mau bilang, ya mending nggak usah dimakan, Bu. Ya nggak bisa. Di situ Allah memang Allah membuat penduduk neraka itu mau makan, ya, merasakan lapar dan mau makan, sehingga dia mau memakan segala yang mengadabnya itu. Jangan dipadakke di sini. Kalau kita jijik mending poso, nggak bisa, gitu loh. Jadi kalau di sini nggak ada makanan yang membuat kita suka, gitu ya. Kadang kan ada nih air minum yang kita ragu, ya. Mending ngempet we rasah ngombe, atau sampai nanti ketemu minuman yang kita suka, gitu loh. Di sana nggak bisa. Mending poso, nggak bisa. Karena apa? Makanan dan minuman itu memang disajikan untuk mengadab. Mereka di dalam neraka itu memang mau diadab dan tidak bisa menghindari adab. Nggak bisa menghindari adab. Ya. Apalagi yang ada di sana, ya. Dalam surat Ibrahim ayat 16 itu ada istilah sodid, ma'un sodid, ya, itu wa yusqa mimma'in sodid, ya, diberi minum dari air nanah. Sodid itu nanah, menjijikkan. Kalau cuma air bening mendidih kan rodok mending, ya, walaupun namanya mendidih kan menghancurkan, ya, tapi kan airnya bening. Lah ini menjijikkan semua. Artinya penampakannya atau tampilan dari hidangan ini tuh sudah menjijikkan dulu. Nah, orang jijik itu kan tersiksa, toh. Betul enggak? Coba kita di meja tuh, di atas meja dihidangkan sepiring kotoran manusia. Kira-kira kita gimana gitu, ya? Menjijikkan. Di situ ada nanah, darah campur diublek dadi siji, ya toh, jadi jus misalnya. Apa yang kita rasakan? Tersiksa apa enggak tersiksa? Tersiksa. Karena melihat hidangannya itu sudah tersiksa. Memang di neraka untuk disiksa. Itu ya, ini sodid, ya. Wa yusqa mimma'in sodid, ya. Dan mereka diberi minum, ya, dengan air nanah, ya, air nanah. Ya. Mau bicara makanannya kek, minumannya kek, ya nggak ada yang enak, apalagi bermanfaat, nggak ada. Kalau tadi bicara apinya yang panas, ya, nah ketika bicara minuman maka air yang panas, ya. Kalau ini di Quran banyak sekali disebut yang namanya hamim, ya, hamim. Nah, wasuku ma'an hamima, dan penduduk neraka itu diberi minuman, ya, dengan air yang sangat panas, mendidih. Perlu digarisbawahi, ya, kalau mendidih masuk ke pencernaan hancur, wonge mati, kan dia kan terbebas dari rasa sakit, wong sudah mati. Tapi di neraka itu tidak mati, itu loh masalahnya. Kalau kita luka nih, ya, terus diobatin sakit, tapi sakit kita ini kan sakit untuk menunggu kesembuhan, betul nggak? Sabar, ditahan, ntar juga sembuh, betul ya? Nah, tapi ini tahan, nunggu apa? Kalau orang sakit di dunia,
sabarnya nunggu sembuh, atau kalau enggak ya engkau mati. Artinya rasa sakit itu berhenti gitu loh. Tapi ketika kita bicara tentang adab neraka, ya, itu adalah rasa sakit yang gak bisa mati, ya, gak putus, gak ada putusnya. Kalau sakit di dunia ini, sakitnya akan berhenti, ya, karena sudah sembuh atau mati. Sudah, goodbye rasa sakit. Tapi di neraka nggak seperti itu, nggak bisa mati, ya, nggak bisa sembuh. Jadi rasa sakit yang terus menerus, tiada putusnya, berkepanjangan, sampai kapan? Abadi. Itu. Ya. Jadi bahkan Nabi di dalam hadisnya itu pernah bersabda kepada para sahabat Nabi itu, ya, seandainya setimba nanah, setimba itu saember lah dalam bahasa kita itu, ya, setimba nanahnya penduduk neraka ini dituangkan ke dunia ini, ke jagat raya ini, niscaya satu jagat raya ini busuk semua. Bayangkan, gur saember loh. Bisa dibayangkan. Dari sisi mana kita melihat penduduk neraka enak? Enggak ada. Kita bicara dari segi suhu, panas yang bulak-bulak, ya, bergejolak. Tadi kita bicara api, apinya bergejolak. Kita bicara air, airnya mendidih. Tidak cuman itu, airnya bercampur nanah, bercampur darah. Nah, jadi itu siksaannya adalah lahir batin. Misalnya lagi apa yang dibicarakan oleh Al-Quran tentang hidangan di neraka itu adalah dhari'. Kalau tadi yang pertama zakum kan, ya, ya, kali ini dhari'. Semua sudah hafal ini surat Al-Ghasyiyah, ya, surat Al-Ghasyiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya toh? Di surat Al-Ghasyiyah kan ada itu. Tidak ada buat penduduk neraka itu makanan kecuali dhari'. Ya, tadi ada zakum, ini ada dhari'. Ya. Ini apa dhari' ini? Sejenis tumbuhan berduri, ya, yang ternak pun nggak mau makan. Bayangkan, ternak aja orang doyan itu. Wa ta'am dza ghussah, yaitu makanan yang kalau dimakan nyumpeli tenggorokan. Orang kayak kecekek. Ya, dhari' ini. Jadi menyakitkan sekali. Sekali lagi, umpama penduduk neraka mau bilang, "Ayo mending poso." Nggak bisa. Orang ini memang dibuat Allah memiliki nafsu untuk makan, ya, apa yang ada di sekitarnya. Ya, di situ adanya ya zakum, yang dimakan zakum, ya. Ada nanah yang diminum, ya nanah. Adanya dhari' yang diminum, ya dhari', kan gitu. Yang dimakan ya dhari'. Ya. Jadi ini contoh-contoh hidangan neraka yang disediakan Allah, ya, yang informasinya kita bisa lihat melalui ayat-ayat Al-Qur'an ini. Ya, tentu informasi dari hadis Nabi akan lebih banyak lagi, ya. Ya, kita ambil beberapa contoh agar ini membuat kita itu apa, ya, takut. Kita nggak maulah apabila kita itu besok masuk ke dalam tempat ini, karena rupanya tempat ini baik dari segi suhu maupun hidangan maupun tempat bernaungnya itu seluruhnya menyiksa, ya. Ini untuk kaitannya dengan hidangan. Nah, kita akan kembali kepada tingkatan neraka. Kalau tadi saya menyinggung sebuah ayat yang mengisyaratkan tentang 7 pintu neraka, ya, tadi, ya. Nah, maka itu kaitannya dengan tingkatan, ya, level. Kalau kemarin kita bahas surga itu ada 100 tingkat, dan yang tertinggi adalah surga Firdaus, ya. Maka
neraka pun ada tingkatannya. Ya. Tingkatan paling dasar, paling buruk, paling menyiksa. Ya, siksaannya ini udah level terberat, paling berat. Ini dinamakan neraka hawiyah. Ya. Nah, ummuhu hawiyah narun hamiyah. Tempat kembali orang-orang yang bergelimang dosa, yang ketika mizan ditimbang yang lebih berat adalah dosa-dosanya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ini sebagai contoh yang masuk ke sini adalah orang kafir selevel Fir'aun. Ya. Dalam surat Al-Qari'ah itu kan jelas ya, Al-Qari'ah ayat 9 itu ya. Fa amma man khaffat mawazinuhu, ya toh? Itu orang yang timbangannya kebaikannya itu sedikit ya. Itu ya kembalinya ke neraka. Jadi ini adalah level terberat dari neraka ya, disebut dengan neraka hawiyah, keraknya, jadi dasarannya. Nah, berikutnya ya yang kedua. Jadi ini dari berat menuju ringan, tapi ya sak ringan-ringannya neraka tetap isinya adab gitu kan ya. Nah, setelah hawiyah itu ada jahim, neraka jahim, Asy-Syu'ara 91 ya, neraka jahim. Ini neraka yang banyak dihuni oleh orang musyrik. Jadi dia di satu sisi masih menuhankan Allah, tapi di sisi lain dia meyakini juga kekuatan-kekuatan lain ya selain Allah. Nah, ini neraka jahim. Kemudian di level ketiga ya itu ada neraka sakor. Dalam surat Al-Muddatsir ya tadi sudah saya singgung, itu neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor ya tahukah kamu apakah itu neraka sakor? Nah, ciri atau spesialisasi neraka sakor itu mengelupaskan kulit manusia. Nah, membakar ya, ini membakar. Jadi kaitannya dengan api tadi ya, membakar. Nah, terus yang keempat, level keempat tadi sudah saya sebut, innaha lado, itu neraka lado. Yang dalam surat Al-Ma'arij tadi yang di depan sudah saya sebutkan ya, adalah neraka lado. Ya, jadi hawiyah, jahim, sakor, lado. Di bawahnya lagi apa? Yang nomor 5 di bawah lado itu hutomah, neraka hutomah. Wama adraka mal hutomah, narullahil muqadah. Apa yang kamu tahu tentang hutomah? Yaitu apinya Allah ya, yang membakar. Ya, semua api lah kaitannya dengan api ya. Itu surat Al-Humazah ini. Ini di juz 30 nama-nama neraka ini ya sudah dikenalkan untuk kita. Jadi yang sudah hafal juz 30 nama-nama neraka ini udah nggak asing gitu. Lagi yang keenam neraka sa'ir. Nah, tadi juga sudah saya singgung di depan ya, bahwa sa'ir itu adalah api yang menyala-nyala ya. Itu. Nah, yang ketujuh adalah jahanam. Neraka jahanam ini akan banyak dihuni umat Nabi Muhammad yang pada waktu meninggal dunia masih meninggalkan dosa-dosa besar dan belum sempat tobat. Neraka jahanam ini, kalau disebutkan bahwa neraka jahanam ini adalah neraka yang paling ringan ya, konon disebut yang paling ringan di antara yang 6 tadi, tapi Nabi menjelaskan bahwa seringan-ringannya siksa neraka itu adalah ketika telapak kakinya itu menginjak bara api,
maka mendidih otaknya. Itu sudah yang paling ringan. Ya, makanya paman Nabi yang membantu dakwah Nabi, tapi diperselisihkan apakah akhir hayatnya itu tauhid apa tidak, ya. Maka kata Nabi, karena doa-doaku level neraka pamannya itu dinaikkan. Jadi enggak dari yang parah banget menjadi ya tidak begitu parah, tapi enggak parah-parahnya neraka yo kayak tadi gitu loh, ya. Tapi Nabi enggak bisa ya membebaskan manusia dari neraka, karena itu kan haknya Allah untuk menentukan apakah seseorang itu dimasukkan surga atau neraka. Ya, memang doa Nabi itu nggak pernah ditolak, tapi yang didoakan siapa itu juga berpengaruh gitu. Nah, paman Nabi juga membantu Nabi, melindungi Nabi juga gitu. Nah, memang soal neraka ini perkara gaib ya, tapi Allah sudah berikan informasinya ya melalui Rasulnya, melalui wahyu ya, juga melalui sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perkara gaib, sehingga jangan pernah nanya, emang lo udah pernah lihat neraka? Lawang ini perkara gaib kok. Kalau ada orang sudah pernah melihat, namanya bukan gaib lagi, gitu loh. Tetapi kenapa dia perkara gaib, tapi harus diimani? Karena keberadaannya itu pasti ada. Neraka itu memang pasti ada, gitu loh. Neraka itu pasti ada dan akan dihuni oleh orang yang pantas untuk masuk ke dalamnya. Takutlah, gitu loh. Nah, kalau akidah tentang neraka, ya ini macam-macam. Orang non-Muslim, katakan Yahudi, ya, Yahudi itu juga percaya neraka loh, bukan nggak percaya. Nasrani itu juga percaya bahwa ada surga, ada neraka. Tapi kelirunya mereka adalah meyakini yang masuk surga cuma mereka, selain mereka masuk neraka. Kelirunya di situ. Tapi mereka yo percaya kalau neraka itu ada. Gitu. Nah, maka dikatakan Al-Qur'an itu adalah pemberi peringatan untuk kita, diantaranya maksudnya mengingatkan kita agar hati-hati. Jangan melakukan satu tindakan yang mengantarkan kita masuk neraka, gitu. Nah, kalau kita bicara dari segi hadis, tadi kan yang saya sampaikan ayat-ayat semua ya, karena ini memang penafsiran tematik ya. Jadi ayat-ayat yang hubungannya dengan tema neraka itu saya sajikan. Tapi kalau kita mau memperluas wawasan lagi ya untuk membahas hadisnya ya, itu akan kita peroleh informasi yang lebih banyak lagi gitu tentang kondisi ya orang-orang yang masuk neraka. Ya, seperti misalnya ya hadis dari Nu'man bin Bashir ya, itu sampai kepada kita bahwa sebetulnya ahli neraka yang mana sih yang azabnya paling ringan? Kan ada tadi azab terkeras itu yang masuk ke dalam neraka Hawiyah toh tadi itu ya. Nah, berarti kan di situ ada level nih, yang ada yang paling parah ya sampai kepada yang ringan, dalam tanda kutip ringan-ringannya neraka tetap ya tersiksa gitu. Tapi pertanyaannya, siapa ahli neraka yang azabnya paling ringan ya? Saya bacakan hadisnya ya, ini dari Nu'man bin Bashir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah la rajulan tudau fi akhmasi qadamaihi jamaratani yagli minhuma dimaguhu. Ya, riwayat Syekhon. Nu'man pernah mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya itu bara api hingga otaknya mendidih.
Kalau kita di dunia ini kaki kita nginjek bara api sampai mendidih enggak otak kita? Enggak lah, nyampe dengkul aja enggak. Ya kan? Itu api apa? Api dunia. Bisa dibayangkan apinya neraka gitu. Telapak yang nginjak panasnya tuh sampai otaknya ini mendidih. Tetapi orang ini enggak mati. Itu loh masalahnya itu. Bagaimana? Enggak mati. Jadi percuma dibilang ke penduduk neraka sabar nunggu apa? Betul enggak? Mau sabar kek, enggak sabar kek, yang namanya penduduk neraka itu ya tersiksa wae, podo wae, artinya enggak ngaruh gitu loh. Nah, karena yang namanya sabar itu di dunia. Kalau di dunia kan orang sakit misalnya, sabar, mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa. Sabarnya nih ada yang dinanti gitu loh. Wis pokoknya yang penting dosaku gugur tak empete. Nah, itu kan ada yang buah yang dipetik gitu. Tapi kalau untuk penduduk neraka ini apa yang mau ditunggu? Dia sabar atau enggak sabar sama aja buat dia, itu kan. Ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa azab paling ringan ya bagi penduduk neraka itu seperti itu. Jadi panasnya bara api itu sampai tembus ya ke otak manusia. Ini lah hadis ini kuat kok karena jalurnya banyak ya. Syekhon tuh Bukhari Muslim meriwayatkan, Ahmad bin Hambal juga meriwayatkan ya. Jadi ya umpama nih orang kita nasihati, hati-hati rawat di neraka po. Kaya wis ngerti neraka gitu. Oh ya udah, nek ente siap masuk neraka ya sudah silakan. Ya orang kalau sudah siap ambil resiko mau digimanakan lagi. Ya kan tugas kita sebatas mengingatkan. Adapun orang ini tetap ngotot dengan pelanggarannya ya silahkan aja gitu. Nah ini zaman fitnah luar biasa bahwa maksud saya banyak sekali pemicu ya. Pemicu bagi kita untuk melanggar. Beda dengan zaman dulu toh. Zaman nggak ada HP, pemicu dosa kan lebih kecil, betul enggak? Zaman nggak ada HP. Ya. Apalagi orang yang tinggal di daerah di mana antara rumahnya dengan rumah tetangganya tuh jaraknya bermeter-meter. Arep nonggo ya wegah. Adoh gitu loh. Ya. Sekarang ini kan orang kapan aja bisa kumpul, kapan aja bisa ketemu, kapan aja nggak ketemu pun lewat HP juga bisa. Itu loh. Orang dulu, lelaki zaman dulu, kalau nggak keluar rumah, mana bisa lihat aurat perempuan? Ya, lelaki itu kalau nggak keluar rumah, nggak bisa lihat aurat perempuan yang bukan mahramnya. Ya, jadi kalau sekarang kan lain, nggak perlu keluar rumah ya, dia pegang ini aja, dia mau ngeklik apa aja bisa gitu loh. Jadi yang perlu kita berhati-hati sekarang ini adalah pemicu, berhati-hati terhadap segala yang memicu kita untuk melanggar. Nah itu. Nah, ya keuntungan orang dulu itu ada pada pengganggu non syaitoni itu lebih sedikit lah kalau zaman dulu ya. Kalau namanya makhluk setan ya dari dulu sampai sekarang mah sama aja. Tapi yang dari manusianya ini kalau zaman dulu pengganggunya nggak seheboh zaman sekarang itu. Jadi ini tadi adalah contoh tentang azab ya yang paling ringan di neraka. Nah, apakah penduduk neraka itu bisa berdialog dengan penduduk surga? Ya, di surat Al-A'raf itu kita juga tahu bahwa besok penduduk neraka itu bisa berdialog dengan penduduk surga, yaitu diisyaratkan oleh bahwa
penduduk neraka itu memohon ya kepada penduduk surga agar apa? Dikasih air setetes aja oleh penduduk surga ya. Karena ya keadaannya di neraka tentu panas banget ya, berilah aku setetes saja. Tapi penduduk surga itu diminta untuk menjawab, ya sayang, Allah telah mengharamkan air ini untuk kamu. Ya gimana? Minta sak tetes aja tetap nggak boleh. Ya, tapi di situ mengisyaratkan bahwa penduduk neraka itu bisa berdialog dengan penduduk surga. Ya. Ini tadi terkait dengan ehwal neraka. Ada sebuah riwayat yang berbicara tentang neraka jahanam. Tadi kita tahu jahanam itu kan yang paling ringan toh. Yang paling ringan yang nanti umat Nabi Muhammad yang yusyahadat beriman yang akhirnya dijanjikan masuk surga juga, tapi diampirke ke neraka dulu untuk proses pembersihan ya. Diampirke dulu ke situ. Naudzubillah, semoga kita tidak termasuk ya golongan itu. Ya, di sini Anas radhiyallahu anhu menceritakan, kalau sudah ada pertanyaan saya diberitahu ya. Kalau sudah, ya baik. Saya jawab dulu. Pertama, apakah semua orang non-muslim pasti masuk neraka atau bisa juga masuk surga? Penentunya adalah akhir hayat. Kalau akhir hayatnya itu tidak tauhid, jelas neraka. Akhir hayat itu berarti kan waktu roh mau dicabut oleh Israel. Ya tentu sebelum Israel datang. Kalau Israel sudah datang baru beriman itu nggak kepake ya. Jadi jawabannya, setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menuhankan Allah, maka pasti neraka. 2. Apakah orang Islam yang berdosa ya dan masuk neraka itu sama levelnya dengan orang yang non muslim atau ada bedanya? Ada bedanya dong ya. Muslim dengan non muslim jelas beda. Muslim ini Tuhannya Allah kok ya. Non muslim bukan Allah, beda, jelas beda ya. Setiap yang mengakui Allah itu sebagai Tuhan dan meninggal dalam keadaan tauhid dijanjikan bisa masuk surga. Adapun ya saat prosesnya itu dia masih meninggalkan dosa, maka akan dibersihkan di neraka. Kalau nerakanya orang kafir ya sudah, dia kekal di situ, orang mentas-mentas gitu loh. Orang kafir itu waktu meninggal kafir masuk neraka abada, khalidina fiha abada, masuk ke dalamnya dan abadi. Nah, tapi kalau orang Islam oleh karena dosa-dosanya masih belum dia pertobati dan waktu meninggal dunia ya masih banyak dosa, jika dipandang memang itu perlu dimasukkan neraka dulu untuk proses pembersihan, ya akan dibersihkan dulu itu. Nanti itu menjadi golongan yang paling terakhir masuk surga, walaupun nanti endingnya itu masuk surga gitu loh, tapi mereka yang paling akhir setelah dia melewati proses pembersihan. Ya ini untuk menjawab pertanyaan nomor 2 tadi ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan lagi saya tambahkan. Jadi Anas itu bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka jahanam itu masih terus menerima penghuni. Bahkan nerakanya takon, masih ada lagi enggak? Ya, itu kan menunjukkan bahwa enggak mungkin enggak muat gitu loh. Neraka itu tidak mungkin tidak muat ya untuk menampung siapapun yang oleh Allah memang harus diadab. Ya.
Seraya berkata, apakah masih ada tambahan lagi? Ya, dia tanya sama malaikat, "Cik enek neh ora?" Ya. Hingga Rob, ya Allah, meletakkan telapak kaki kekuasaannya ke dalam neraka jahanam, maka menyisihlah sebagian di antaranya dengan sebagian yang lain. Lalu berkata, "Demi keagungan dan kemuliaanmu cukup." Ya, cukup. Ada pertanyaan lagi. Meskipun dia muslim tapi suka zina dan minum minuman keras, apakah digolongkan kafir? Gitu ya maksudnya ya. Nah, gini, kita bicara keislaman seseorang ini. Islam itu kaitannya dengan syahadat. Syahadat itu bisa rusak tanpa disadari oleh yang bersangkutan, gitu loh. Perusak syahadat itu banyak, kayak syirik, ya toh, itu bisa merusak, membatalkan syahadat. Nah, pertanyaannya, dia sholat enggak? Karena bagian dari kunci masih dianggap beriman atau enggak itu juga termasuk pada ibadah sholatnya. Masih sholat enggak? Kalau zina jalan terus, miras jalan terus, tapi sholat yo jalan terus, ya, nah, berarti kan keislamannya itu belum rusak, ya toh? Dia masih terhubung dengan Allah walaupun dia jahil sekali di situ, ya. Sudah ngerti Allah ki punya ada kok jarak deh, ya, melakukan maksiat, itu namanya kan kejahilan gitu loh. Tetapi seandainya orang ini enggak sholat, si pezina dan peminum minuman keras ini udah enggak sholat, boleh jadi keislamannya itu sebetulnya sudah rusak gitu loh. Syahadatnya itu udah batal tanpa dia merasa. Sebab perbedaan antara muslim dengan kafir itu termasuk ditentukan oleh ibadah sholatnya. Bayangkan orang tuh kalau udah enggak sholat, ingat Allahnya kapan? Iya enggak? Nah, tetapi kalau yang berbuat zina ini masih mengerjakan sholat, ya, berarti keislamannya masih diakui, ya. Namun perbuatan dosa-dosa besarnya ini, jika nanti sampai akhir hayat dia tetap enggak mau tobat, ya tadi neraka jahanam. Jadi yang dihuni umat Nabi tapi masih menyisakan apa? Dosa-dosa besar yang dia belum sempat tobat, tentu untuk pembersihan, dan dengan keislamannya dia masih bisa masuk surga, tapi menjadi golongan yang terakhir sekali masuk surga. Ya, ini pertanyaan susulan ya, orang yang sama sepertinya ya. Ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, besok itu ketika tabir kita sudah dibuka, ya, kita sudah bisa melihat apa-apa yang dulu kita nggak bisa lihat, termasuk neraka, termasuk surga. Kalau ada orang yang bertanya, apakah penduduk surga bisa lihat neraka atau dibalik? Penduduk neraka bisa lihat surga? Jawabannya bisa. Nah, ada sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana Nabi bersabda, tiadalah seseorang yang masuk surga melainkan diperlihatkan kepadanya kedudukannya di dalam neraka seandainya ia berbuat jahat, ya, agar ia makin tambah syukur. Loh, bayangkan ya. Jadi masuk surga nih, umpama kita ya, itu di sana diperlihatkan, umpamane dulu kamu itu, ya, maksiat, jahat, nggak beriman, panggonanmu kono kuwi, ya, agar orang tadi makin tambah bersyukur. Tiadalah seseorang yang masuk neraka melainkan diperlihatkan juga surga seandainya ia berbuat baik, agar menambah penyesalan. Jadi gini, dari hadis ini ya kita mendapat petunjuk bahwa penduduk neraka itu bisa melihat
surga, dan penduduk surga itu juga bisa melihat neraka. Kalau penduduk surga melihat neraka, ben tambah syukur. Untung aku dulu jadi orang Islam, untung aku jadi orang yang rajin sholat, untung aku menjadi ahli Quran, jadi tempatku neng kene. Umpama aku dulu nggak begini, mesti tempatku sudah di situ. Nah, ini untuk penduduk surga. Jadi untuk penduduk surga ini supaya tambah syukur. Nah, untuk penduduk neraka itu dilihatin juga surga, tapi apa tujuannya? Agar mereka tambah menyesal. Loh, umpama dulu kamu begini, ya tempatmu neng kene, penak gitu. Tapi karena kamu neko-neko, jadi tempatmu di neraka. Ada pertanyaan masuk lagi. Bagaimana bila Muslim yang meninggal itu masih menyisakan hutang ketika hidupnya dan belum terbayarkan? Begini, yang meninggal ini orang Islam, meninggal dalam keadaan Islam, ya, insya Allah janji surga itu tetap dia dapatkan. Tapi bila hutang piutangnya waktu di dunia itu belum dibayarkan, maka dia tertahan di pintu surga sambil ngeliatin penduduk di dalamnya kepinuk, dia masih anguk-anguk di luar sampai kemudian masalahnya itu diselesaikan. Misal nih, ya apakah kemudian yang diutangi mengikhlaskan, ya sudah ya Allah saya ikhlaskan ya utangnya si A biar perjalanannya si A di sana lancar. Atau apakah disaurke itu apa? Dibayarkan oleh ahli waris. Kan hutang itu boleh juga dibayarkan baitul mal lewat zakat. Maka orang berhutang tuh harus kasih tahu keluarganya, apalagi kalau usianya sudah lanjut, ya sudah mendekati ajal, ada tanda-tanda kematian, udah lanjut usia 70 ke atas masih punya utang, ya maka dia wajib memberitahukan. Ya setidaknya kalau nggak punya keluarga, ya kepada sahabatnya supaya bisa pergi ke baitul mal. Karena di baitul mal itu hutangnya bisa dibayarkan, kan termasuk ghorimin, nanti kategorinya ghorimin gitu loh. Itu jadi kadang-kadang kan orang tua nutupin utang nggak ingin membebani anak ya, tapi bahwa itu justru menjadi beban untuk dirinya di alam sana. Nah sekarang lah kalau sampai kiamat utang ini ora dibayar dan yang utang nuntut akan diselesaikan di sana. Ada satu tempat khusus ya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah antar manusia. Kalau di sini utangnya duit, apa di akhirat butuh duit? Kan kita udah nggak butuh duit di sana. Jadi nanti dibutuhkannya pahala. Jadi antara dua orang A dengan B, kata A, mana utangmu? Sahur, gitu. Nah, minta di sahurnya pakai apa? Sini pahalamu kayak no aku, gitu loh ya, pahalanya dikasih. Kalau dia orang yang bangkrut nggak punya pahala, ya dibalik aja, ya udah dosaku PN, nah gitu. Jadi apa namanya, penyelesaiannya menggunakan tukar menukar pahala dan dosa itu. Jadi penyelesaian itu yang membuat dia tertahan nggak bisa masuk surga, sedangkan mungkin amal solehnya banyak ya, bagus ya, tapi ya karena utang itu loh betul-betul menghambat itu. Sehingga kalau bisa kita memang jangan berhutang ya, karena bahayanya tuh sampai akhirat gitu loh. Jangankan muslim biasa, mujahid aja perang tuh loh, mati syahid itu loh, juga nggak langsung surga kok. Iya, padahal syuhada, oh iya ente dijamin surga, tapi kose gitu loh, belum bisa masuk sebelum diselesaikan. Begitu, bahaya. Jadi hutang itu bahaya. Nah, maka apabila berhutang itu kan syaratnya ya
ada harta yang kita jaminkan, ya, seumpama nanti aku meninggal nggak bisa bayar utang, ada yang aku jaminkan untuk nutup. Oh, saya hutang, tapi saya punya tanah di sono gitu loh. Nanti kalau saya kalau saya meninggal, nah tanahku itu nanti bisa untuk bayar. Ya, orang utang juga, kamu utang aku nanti nyaur yang dijaga kayak apa? Oh, aku kan punya gaji, nanti kalau tanggal 1 gajian aku bayar. Itu namanya ada yang istilahnya apa ya, kalau orang Jawa ada yang dijaga ke untuk bayar. Tapi ketika gini, aku utang, lah bayarmu pakai apa? Ayo mbuh yo nggak tahu nanti saya dapat duit dari mana. Itu nggak boleh. Orang hutang dengan cara seperti itu nggak boleh. Itu loh. Nah, kalau terkait dengan kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, yaitu yang dia kategori miskin, itu sebetulnya bisa diambilkan dari zakatnya para agenia. Sehingga ketika terlilit utang kaitannya dengan kebutuhan primer, ya itu boleh dibayarkan baitul mal. Itu ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Berikutnya, apakah hukum lelaki yang tidak menutup auratnya sama dengan wanita yang tidak menutup auratnya? Iya, cuma bedanya aurat lelaki batasannya mana gitu ya, beda. Tapi kalau melanggar, katakan dia telanjang, ya tetap dia mendapatkan dosa besar yang sama dengan jika perempuan ngumbar gitu loh. Bedanya ya, kalau perempuan ini kelihatan lehernya itu udah dosa gitu loh. Tapi kalau laki-laki kan gur leher kan bukan aurat gitu aja. Masalahnya cuman kalau laki-laki itu enteng gitu loh. Kan dia hanya dari pusar sampai lutut. Tapi hati-hati loh, banyak loh laki-laki yang tidak nutup lututnya loh ya. Kalau piknik-piknik gitu. Kalau ke pantai, ya kalau kita punya anak lajang, carikanlah celana yang lututnya ketutup. Pokoknya lutut ketutup, betis enggak apa-apa kalau laki-laki. Tapi kalau betis kita ya dosa, walaupun ora apik betise. Tapi kan kita enggak bicara apik ora apik ya. Itu bicara apa? Aturan Allah gitu loh, bahwa Allah kasih aturan kok bahwa betisnya perempuan tuh aurat, sehingga ya tutupen. Nek kamu buka ya dosa gitu loh. Walaupun menurutmu itu tidak menarik gitu. Kan ada ya sebagian orang, "Lah ya sapa sing iso tertarik wis ireng gede ya toh." Bukan masalah itu gitu loh. Karena setan tuh kalau ganggu kita enggak peduli itu semua gitu. Sehingga kalau lelaki membuka auratnya yaitu di antara pusar sampai dengan lutut, ya maaf cuma pakai CD toh, itu kan juga sebetulnya itu melanggar gitu. Dan dosa sama ya, sama-sama dosa gitu. Ya, jadi tidak cuma perempuan. Nanti batasan aurat ini kan masing-masing ya, ada sendiri-sendiri. Ya, sambil nunggu lagi pertanyaan saya tambahkan. Tadi saya menyinggung tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka lalu masuk surga. Berarti kan ada orang tuh potensi endingnya masuk surga, wong dia tauhid. Tapi dia tertahan oleh dosanya. Ya. Tertahan oleh dosanya. Dosamu iki diresiki sik. Baru kalau udah bersih nanti akhirnya pun masuk surga, tapi dia menjadi golongan yang terakhir. Nah, itu kita peroleh hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ahli neraka yang paling akhir dikeluarkan dari neraka." Berarti kan tidak abadi. Ya enggak? Tidak abadi. Dia ngicipi neraka tapi akan pindah ke surga gitu loh. Berarti kan tidak abadi, ya. Ya, dan ahli surga yang paling akhir masuk ke dalam surga. Ya. Siapa itu? Seorang lelaki yang keluar dari neraka seraya merangkak-rangkak.
Ya ini ceritanya panjang tapi penting untuk saya sampaikan ya, karena ini soal akidah biar kita itu percaya gitu loh, biar kita itu percaya bahwa saking menyakitkan tinggal di neraka itu, saking menyiksa ya. Tadi kalau digambarkan di Al-A'raf tuh sampai minta air tuh mbok setetes bae gitu ya. Ada digambarkan ketika melihat pohon, ya Allah rasanya pengen ngeyup gitu loh, karena situasi yang sangat panas itu tentu membuat dia ingin mendapat istilahnya tuh kesejukan ya, kesejukan. Nah, Allah berfirman, pergilah dan masuklah kamu ke dalam surga. Lelaki itu mengatakan, loh surga sudah penuh ya Allah, ya toh? Lalu ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku menjumpai surga telah penuh. Ya, Allah berfirman, pergilah dan masuklah kamu ke dalam surga, karena proses pembersihan tadi sudah dianggap cukup, sehingga dia disuruh pindah ke surga. Terus seperti itu berkali-kali ya, dijawab, aku melihat surga itu penuh, gak muat ya. Nah, sampai 10 kali berkata begitu, masuklah kamu ke surga penuh ya Allah. Itu diulang sampai berapa? 10 kali ya. Nah, maka lelaki itu berkata, apa engkau memperolok-olok aku dan menertawakan aku? Nah, kok dari tadi nyuruh aku masuk surga padahal surganya kebak gitu loh. Apa ini ngece gitu loh maksudnya pertanyaannya ya. Nah, sedangkan engkau adalah raja ya. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya, sesungguhnya aku melihat Rasul tertawa hingga gigi beliau kelihatan. Abdullah mengatakan bahwa hal tersebut dikatakan sebagai tempat tinggal ahli neraka yang ahli surga yang paling rendah kedudukannya. Surga 100 tingkat derajat. Yang paling bawah adalah yang akan dimasuki oleh orang-orang yang tadinya dicuci dulu di neraka karena dosa-dosanya itu. Begitu selesai bersih baru dia dipindah ke surga, dan itulah surga paling rendah, dan itulah yang akan dihuni orang-orang yang tadinya di neraka ya. Jadi ini kita harus yakin gitu loh. Ya jangan sampai dong punya cita-cita wis ben dosa engko dikumbah sik kan, sing penting akhirnya mlebu surga. Ya jangan begitu, kan tetep menyiksa kan gitu ya. Baik, saya kembali ke pertanyaan mana tadi, wakaf ya. Ini bila anak mewakafkan sesuatu miliknya sendiri, misal tanah untuk pembangunan masjid, tetapi memakai nama orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa? Memakai itu dalam arti apa? Apakah tanah itu sertifikatnya masih atas nama orang tua, ataukah make nama orang tua itu wakafnya dipersembahkan untuk orang tua? Ini yang dimaksudkan yang bagaimana? Nah, seandainya yang dimaksudkan sertifikatnya itu atas nama orang tua, tapi yang wakaf dia tetap dapat pahala sebagai wakif, walaupun hitam di atas putih sertifikat masih atas nama orang tua. Kan kemungkinan aja belum balik nama ya enggak, tapi secara kepemilikan ya tanah itu sudah milik dia penuh ya. Tapi umpama di atas namakan orang tua, ya apa-apa amal soleh yang dilakukan seorang anak untuk orang tua yang kaitannya dengan sedekah wakaf, insya Allah sampai. Berikutnya, apakah hukum lelaki yang loh kok sama? Diulang ya. Oh, tadi kelewat saya jawabnya. Di hari akhir, bagaimana dengan orang yang hilang ingatan? Oh ya. Jadi orang yang hilang ingatan ya itu terbebas dari dosa kalau dia berbuat salah. Ya tergantung hilang ingatannya sejak lahir atau di usia berapa. Kalau sejak lahir sampai mati nggak waras ya, maksudnya error gitu otaknya, ya dia tidak punya dosa. Orang yang akalnya rusak kan dimaafkan
kalau sejak lahir, ya toh. Tapi ketika misalnya begini, oh dia dulu sempat waras kok, normal gitu loh, akalnya sehat. Tapi mungkin masuk usia 40 ya, gangguan jiwa misalnya ya. Terus gila ya. Nah, maka yang dihisap, yang dihitung adalah pada saat akalnya sehat. Nah, pada saat akalnya rusak itu ya nggak dihitung karena itu dimaafkan begitu. Jadi hilang ingatannya ini saat kapan ya, mulai kapan ya, yang dihisap itu adalah ketika akalnya waras ya, akalnya normal ya. Orang soal ingatan ini tentu levelnya beda-beda ya. Hilang ingatan orang pikun tuh beda dengan hilang ingatan orang apa tuh istilahnya amnesia ya. Amnesia kan bertingkat-tingkat juga, dia lupa apa gitu kan ya. Maka ini butuh bantuan medis untuk menentukan bahwa hilangnya ingatan itu di level mana gitu. Nah, orang hilang ingatan sampai nggak inget baca Al-Fatihah, sampai nggak inget sholat, sampai nggak inget, ya memang akalnya udah rusak gitu ya. Kalau kita enggan menyebut gila gitu. Jadi intinya yang dihisap itu ya ketika keadaan akalnya itu sehat ya, normal. Nah begitu dia gila ya itu sudah dimaafkan. Kapan start error gitu aja, kalau dia itu start error ya saat error itu dimaafkan. Tapi tingkat keerorannya juga seberapa ya. Kalau dia masih bisa mengingat apa namanya nama Allah ya, waktu-waktu sholat ya, yang dilupain tuh tertentu saja, mungkin yaitu amnesia level berapa lah, itu kan dokter yang tahu gitu ya. Jadi intinya akal sehat, normal, bisa berpikir, saat melakukan kesalahan ya dihitung gitu, ya dihisap. Tapi saat akal rusak, walaupun dia berbuat salah, penanya malaikat diangkat, nggak dicatat sebagai orang yang berdosa gitu. Kan error, rusak ininya akalnya kan. Rufi al-qalam an thalathin, pena malaikat tuh diangkat, maksudnya nggak dipakai untuk nyatet ya, untuk orang yang bayi sampai dia balik gitu, orang yang tidur ya sampai dia bangun ya. Jadi soal apa kenormalan ya akal sehat. Ya, belum ada lagi? Belum ya? Ya, jadi besok ya, perjalanan manusia apakah ke surga ataukah ke neraka itu masing-masing orang beda-beda, tentu ditentukan oleh dua perkara, keimanan dan amal soleh. Ya kita semua tentu bercita-cita masuk surga tanpa hisab ya, itu loh semua ya, cita-cita itu harus paling tinggi kok ya. Umpama bercita-cita masuk surga pun surga Firdaus lah yang kita dambakan, walaupun tidak gampang ya. Tapi kata Nabi, kalau kamu meminta pada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Berikutnya, injeksi botox yang sedang booming, bagaimana menurut syariat agama. Nah, kalau injeksi botox ini kita bicara dua ya, penyebabnya mengapa suntik botox, yang kedua adalah cairan yang digunakan ya untuk disuntikkan. Kalau bicara zatnya, apakah proses pembuatan cairan itu melibatkan lemak-lemak babi misalnya ya, karena anatomi babi konon yang paling mendekati manusia gitu ya. Nah itu dari segi zatiyahnya. Kalaupun mungkin ada botox yang halal gitu ya, sekarang kita bertanya mengapa suntik botox. Nah suntik seperti itu memang dibolehkan jika untuk urusan kesehatan.
Artinya kalau nggak disuntik itu maka sistemnya nggak bagus ya, bisa mengganggu misalnya ya di bagian manapun ya dari tubuh kita. Kan botox juga bisa untuk syaraf kan ya, gitu loh, ketika ada kerusakan. Tapi kalau murni estetika haram, murni estetika ya, misalnya kan sekarang kan dipakai untuk kecantikan tuh. Nah, misalnya kita ada berkerut di sini kan itu kesan tua gitu ya, ini di botox biar kelihatan fresh ya toh, muda lah, itu nggak boleh karena itu semata-mata estetika. Jadi kalau kegunaannya itu untuk ya tadi kesehatan, kalau orang itu sehat ibadahnya bisa bagus ya. Misalnya dulu ada yang kesiram air raksa ya, satu wajah tuh jadi sampai rusak betul, meletot ya toh. Nah, operasi plastik semacam itu termasuk diperbolehkan. Bagaimana dia dengan kerusakan wajah yang seperti itu untuk hidup? Lubang hidungnya nutup kan gitu. Jadi dia harus dibuka, sama seperti itu. Hanya operasi itu hanya untuk membantu normalisasi fungsi-fungsi organnya itu gitu. Tidak untuk kecantikan. Ya, saya kira apalagi gini, ada ibu-ibu tanya, "Lah kalau untuk suami?" Ya, misalnya gitu. Jadi botoxnya itu memang untuk kecantikan, tapi kecantikannya untuk suami. Ya saya jawab, kalau suami soleh nggak akan nuntut ngantek di botox barang. Kan saya bilang gitu. Ya kan, karena secara gimana sih lahiriah kita ini suami istri memang harus dong menarik gitu. Tapi kan orang yang beriman tidak hanya memandang bahwa menarik itu hanya dari segi paras wajah. Bahkan akhlak terpuji itu justru lebih menarik daripada tampilan physically kita gitu loh. Ya seperti itu. Jadi memang ada yang sampai ngeyelnya, ngoyaknya ke situ gitu. Ada yang beginilah, suami saya maunya begini Bu, ya. Maunya tampilannya itu gitu ya, misalnya rambutnya dicat apa gitu biar kamu kayak yang lain juga misalnya gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan kemudian melanggar syariat. Nah, tapi ini kan saya taat sama suami, ya suami itu ditaati kalau dia perintahnya mencerminkan ketaatannya pada Allah gitu loh. Kalau sudah berlawanan ya nggak boleh diikuti. Ya ini sementara memang harus difahamkan gitu. Ini terus apa tadi? Dan kandungannya apakah sudah halal? Ya kalau kandungannya ya, kalau saya ditanya sudah halal apa enggak, saya tidak tahu. Tapi mungkin serum botox ini ya tergantung produsennya mana mungkin ya. Ya saya sendiri tidak menguasai itu gitu. Seperti juga vaksin meningitis ya. Belum ada ditemukan yang dengan lemak sapi misalnya. Kalau itu diakui secara internasional bahwa memang belum bisa, yaitu darurat namanya. Tapi ketika sudah ada yang dengan lemak sapi, pilihlah yang itu. Jadi kalau botox ini tinggal produksi mana itu. Maka perlu sertifikasi halal juga kalau misalnya Bunda menggunakan botox ini untuk kesehatan ya, maka harus konfirmasi ya tentang sertifikat kehalalannya, itu penting ya. Jangan sampai nanti kita dapat apa yang kita mau tapi kita juga mengerjakan dosa gitu loh, sehingga kan nanti kan sayang ya. Tuh. Apa hukumnya orang yang berdoa meminta dikasih ujian seperti dikasih musibah atau yang lain karena merasa hidupnya adem ayem, tidak ada ujian yang berarti ya. Kalau ditanya apa hukumnya, boleh apa enggak? Boleh, tapi tidak afdol. Kenapa? Orang hidup pasti diuji, enggak ada orang tidak diuji. Kalau dia merasa adem ayem, belum benar cara berpikirnya ya. Setiap orang pasti diuji, karena ujian itu enggak hanya terkait yang enggak enak. Adem ayem tuh ujian loh mangsane ya toh ya. Harta triliunan itu ujian loh, dikiranya itu bukan ujian apa? Badan sehat itu ujian. Anak yang
Pinter ujian. Oh, siapa bilang itu enggak ujian? Kalau dia bilang karena merasa adem ayem. Loh, adem ayemmu itu ujian. Saya contohkan misalnya, ketika orang mendapat kenikmatan uang triliunan, kan diuji Allah, metu zakatmu. Betul enggak? Bikin masjid enggak kamu? Berbagi enggak kamu dengan fakir miskin? Emang semua itu udah dikerjakan? Sehingga dia repot-repot berdoa minta diuji gitu loh ya. Ketika badannya sehat, apakah ngajimu sudah mempeng, sholat sunnah ya, malam, qiyamul lail, duha, seluruhnya sudah kamu kerjakan? Zikirmu sudah sekuat apa? Betul enggak? Tolabul ilmimu udah sekenceng apa? Jangan-jangan belum kenceng lalu dia merasa nggak diuji. Itu diuji, sesungguhnya justru sedang diuji gitu loh. Jadi orang kok duit melimpah-limpah, ora tahu loro, kancane akeh, anak-anak rengking semuanya ya. Kayaknya kok saya nggak diuji. Itu justru ujian yang sifatnya jauh lebih berat. Kenapa? Orang yang diuji kesusahan itu dia lebih cepat memanggil Allah. Tapi orang yang diuji dengan kenikmatan dia sulit memanggil Allah karena wis ngerasa ayem. Begitu. Jadi beda kalau pertanyaannya apakah boleh kita minta dikasih musibah. Ya, sisi negatifnya apa? Kalau kita dikasih musibah belum tentu kuat. Kalau kita dikasih musibah, potensi putus asa, betul? Kalau tujuannya untuk nantang kekuatan saya, Bu, misalnya, saya minta diuji bahwa iman saya kuat banget, ya kayak anak SMP. Coba saya dikasih soal anak SMA, secerdas apa saya? Nantangin kan itu namanya kan nantangin kan itu ya. Nah, kalau ini lain ya. Saya merasa imanku sudah kuat. Tolong dong ya minta diuji untuk ngelihat keimanannya. Lah, seperti level Nabi Ayub misalnya. Ya, mau diuji yang seperti itu gitu loh. Bahwa perlu digarisbawahi, orang yang kelihatannya tidak diuji melalui kesulitan, sebetulnya dia itu diuji melalui kenikmatan. Itu ya hartanya, sehatnya ya, itu semua adalah bagian dari ujian. Suami yang soleh pun ujian, sama, nggak ada istilah orang tanpa diuji, karena yang namanya orang beriman kata Allah, jangan kamu kira kamu akan dibiarkan ya tanpa diuji. Ya, ini untuk menjawab yang tadi. Sudah nggak ada? Sudah ya? Ya. Pertanyaan sudah tidak ada lagi. Jadi saya akhiri untuk kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mengingatkan diri saya sendiri ya, agar terjaga dari neraka, juga Bunda semua yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan ilmu ini dapat membentengi kita ya dari melanggar apa yang dilarang Allah, karena tentu kita takut akan ancamannya. Ya, semoga juga dapat memupuk keyakinan kita tentang adanya neraka ini ya. Dan jangan lupa mari kita berdoa agar selalu terhindar dari azab neraka. Ya, semoga kita dan anak keturunan kita kelak ya dipertemukan oleh Allah di surga ya, dan dihindarkan dari neraka. Ya, kekurangan itu selalu ada, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga jika ada kekeliruan dalam saya menyampaikan materi, Allah mengampuni saya. Semoga Allah melindungi kita semua, malaikat mendoakan kita semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.